Nah Ustadz, tadi kita udah ngebahas tentang definisi anak solih ada 4, dan kalau Ya, keempat-empatnya ini sudah terlihat tergambar di salah satu anak, itu ya, bisa membuktikan bahwa dia itu solih ya. betul. Kalau sudah dikatakan definisi tadi ada 4, hasil dari definisi tadi kalau kita gabungkan menjadi satu, yaitu akan membentuk kesolihan. Dan kesolihan itu nanti akan bisa kita laksanakan, yaitu sesuai dengan apa? Sesuai dengan tanda-tanda anak itu dalam kehidupannya bagaimana. Oh, ada Ada tanda-tandanya juga tanda-tandanya. ya. Oh, seperti apa itu Ustadz? Tanda-tandanya yang pertama, ketika anak ini sudah dikatakan soleh, kalau tadi saya menyampaikan ketika dia sudah mengaku mukmin atau beriman, nah, maka dia akan melaksanakan perintah atau syariat itu sendiri dari yang datangnya dari Allah. Ya dia laksanakan. Apa itu? Ya dia sholat, Oh ya. kemudian ya dia berpuasa, dia melaksanakan zakat, dan dia juga melakukan ibadah-ibadah baik yang mahdhoh ataupun ghairu mahdhoh, atau ibadah sosial. Ghairu mahdhoh itu ibadah sosial. Mungkin dia suka berbagi juga. Oh iya, karena kan Yes. harus ada aksinya juga gitu Ya, ya, nggak hanya dipendem aja. Misalkan kita punya uang segini, ya udah yang penting kita dapatnya halal, bukan cuma di situ aja, betul tapi sekali. apa yang bisa kita lakukan buat orang lain Nah, seperti itu. artinya kalau tadi yang saya jelaskan, yang pertama dia itu melaksanakan perintah dari Tuhannya, yaitu melaksanakan perintah dari Allah. Ya, berarti amaliyahnya yaitu amaliyah yang karena dia atiullah, taat kepada Allah. Kayak gitu tanda-tandanya. Berarti pasti melakukan sholat, terus bisa mengaji juga Betul. gitu ya. Dari kecil juga memang sebenarnya harus diajarkan ya untuk Harus sholat dan juga harus ngaji. diajarkan. Kalau dalam kitab fikih, ketika anak itu sudah mencapai usia 7 tahun, ya, kalau anak itu tidak sholat, maka orang tua boleh memukul. Tapi memukulnya dengan cara yang ya tadi, dengan cara yang benar, dengan cara yang ma'ruf. Tidak sembarangan, tidak, tapi menggunakan alat pemukul yang ringan dengan bahasa yang lemah lembut. Daripada dipukul dulu, jangan dipukul. Kalau bisa dikasih contoh. Oh Insya iya. Allah. Kalau orang tua memerintahkan anak untuk sholat, orang tuanya tidak sholat, Nah terus itu. bagaimana? Sering gitu. Ya, ya sering Orang ada. tua marah-marah, yuk sholat, sholat. Ternyata orang tuanya sendiri belum sholat. Mm-mm. Nah, kalau saya melihat cerita riwayat-riwayat orang soleh, itu kebanyakan beliau kalau sedang memerintahkan putra-putrinya untuk sholat, beliau sendiri itu sudah mempersiapkan diri untuk sholat. Artinya diajak jamaah. Oh iya. Atau beliaunya sudah melaksanakan sholat dan mencari putra-putrinya. Seperti itu. Bukan untuk mengultimatum, ayo laksanakan ini, tidak. Tapi mengajak kegiatan secara bersama-sama. Oh iya, karena malu juga sebenarnya Ustadz kalau misalkan kita sebagai orang tua, Betul. ayo sholat. Emangnya bunda udah? Belum gitu. Ya, Sebenarnya harus ada rasa malu juga untuk orang tua gitu ya Ustadz betul. ya. Ya, orang tua harus memberikan contoh, karena orang tua dimanapun berada, ya, di rumah itu sudah menjadi pahlawan buat anak-anak. Karena orang tua itu merupakan contoh pertama yang dilihat oleh anak. Iya benar, Baru yang kedua dia dapatkan di sekolah atau di tempat ngajinya, tempat belajarnya. benar. Tapi kadang ada anak yang tidak mendapatkan itu di rumah, sayang banget ya Ustadz. Nah, sayang banget. Oleh karena itu, jangan hanya memasrahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan atau memasrahkan kepada lingkungan tempat mengajinya. Kalau bisa akhlak itu juga dibangun, juga diajarkan, dan juga beribadahnya dilaksanakan bersama-sama. Dan orang tua pun juga bukan hanya memberikan perintah, tapi juga memberi contoh. Ya. Seperti itu. Itu tanda-tanda ataupun juga ciri-ciri anak solih gitu Ciri-ciri ya. anak solih yang pertama itu tadi. Masih banyak. Masih ada. Oh masih ada. Apa itu? Boleh dibocorin dong Ustadz. Kalau yang pertama tadi sudah kaitannya dengan perintahnya Allah, yang kedua ini adalah perintahnya orang tua. Nah, perintahnya orang tua artinya apa? Perintah ini harus kita pilih dan kita pilah. Kalau orang tua memerintahkan kepada kebaikan, nah artinya apa? Anak ini harus benar-benar taat, takdim, tawaduk kepada orang tuanya. Dan orang tua itu ada 3. Ya. Ada orang tua kandung, yaitu ayah atau ibu yang melahirkan kita. Kemudian ada orang tua yang menikahkan kita. Siapa itu? Mertua. Oh Nah, ya. mertua itu masuk orang tua kita. Dan yang ketiga adalah guru kita. Jadi ketiga orang ini harus benar-benar
Kita jaga benar-benar, kita takdimi, benar-benar kita patuhi. Yang penting satu, perintahnya mengajak kepada kebaikan. Kalau sudah perintahnya mengajak kepada keburukan, ya kita tolak. Nah, jadi anak yang soleh, insya Allah dia akan mampu memilih dan memilah, ya mana ini perintah yang baik dan mana perintah yang tidak baik. Yang baik dilaksanakan, yang tidak baik ditinggalkan. Jadi boleh menolak ya Ustaz? Boleh. Kalau itu tentang keburukan. Kalau tentang keburukan ya jangan diterima, karena konsekuensinya kalau kita laksanakan maka kita akan merugikan ya baik orang lain, diri sendiri, bahkan keluarga. Seperti itu. Tapi bagaimana Ustadz? Ini tadi saya baru lihat di media sosial gitu ya, ada anak kecil usia TK, dia disuruh berjualan. Jadi maksudnya ibunya atau maksudnya orang tuanya itu supaya lebih orang-orang itu mau beli karena kasihan, karena kan anak kecil yang jualan. Nah kalau nggak habis itu sama ibunya kayak dimarahin, dipukulin kayak gitu. Nah sebenarnya mungkin kalau misalkan bukan anak TK aja lah, mungkin anak SD, anak SMP, maunya kan membantu, maunya kan meringankan beban orang tua, tapi orang tuanya ya kayak memaksa gitu. Sepertinya dijadikan bahan untuk supaya orang itu ada welas asih untuk membeli gitu. Nah, itu. Ya kalau sudah kaitannya dengan nafkah, ya memang kadang orang tua itu berbuat seperti itu karena memang kebutuhan. Tapi di sini ya harusnya kalau memang anak ini diperintahkan untuk berjual beli, melakukan berdagang, ibaratnya berdagang, yang penting dengan cara yang baik itu tadi. Jangan sampai dengan bahasa yang kasar, kemudian jangan sampai yaitu tadi memukulnya, bahkan memukulnya sudah melebihi batas ya. Nah kalau sudah perintah yang dilaksanakan ini hanya untuk semata-mata mendapatkan sesuatu yang justru membuat anak ini akan menjadi anak yang rusak secara akhlak, ini malah menjadi mudarat. Jadi ya saya mohon untuk orang tua yang dalam keadaan seperti itu, kalau bisa bahasanya yang disampaikan halus. Insya Allah nanti dengan keharmonisan itu tadi antara bahasa yang disampaikan, kemudian sikapnya di dalam mendidik anaknya, bahkan memerintahkan untuk berjualannya dengan lemah lembut, siapa nanti yang tidak ingin membeli? Saya yakin pasti rasa ingin membeli sesuatu dari anak kecil yang seperti itu, apalagi tahu orang tuanya solih dan solihah, ya Allah akan saya beli ini. Tapi bukan karena kasihan lagi, itu ketukan dari Allah itu sebenarnya. Oh iya, karena kan memang banyak ya di kota-kota besar gitu ya Ustadz ya. Kita nggak ngomongin di Lumajang aja sih, karena kan media sosial luas sekali. Nyampe kemana-mana, universal, menyeluruh global. Iya itu. Jadi kalau misalkan mengajarkan anak untuk berdagang dari kecil pun juga nggak apa-apa, asalkan yang baik gitu ya Ustadz ya. Termasuk juga nasihat-nasihat dari orang tuanya. Jadi bukan orang tuanya kayak memanfaatkan si anak gitu ya. Dari yang jenengan sampaikan tadi ini ada kaitannya dengan ciri-ciri anak yang ketiga. Oke, gimana? Ciri yang ketiga, anak yang soleh itu akan memiliki sifat asih. Asih itu bagaimana? Asih itu ia akan merasakan iba ketika ada orang lain menderita. Atau ia akan merasakan sesuatu yang dalam hati kecilnya ini, saya harus berbuat sesuatu yang baik kepada orang itu. Ada orang yang jatuh, iba, kepingin menolong. Dari gerakan hati saja sudah ingin melakukan sesuatu hal. Artinya kalau sudah anak ini sudah memiliki sifat asih dari dalam dirinya, Allah saja punya sifat Rahman Rahim. Iya. Kalau Rahman Rahim kan, kalau sifat Rahman itu kan dikhususkan kepada seluruh makhluk. Nah, kalau Rahim kan hanya dispesialkan khusus buat orang-orang yang mukmin. Nah, anak orang yang ketiga tadi, ciri-ciri yang ketiga ini asih kepada siapa? Ya asih kepada makhluknya Allah. Makhluknya Allah kan banyak. Bukan hanya manusia saja ya. Bisa ke hewan, tumbuhan. Nah, anak yang soalnya tidak mungkin dia menyiksa binatang. Tidak mungkin dia mempermainkan binatang. Dan bahkan dalam riwayat Sayyidina Umar itu saja ya, itu bisa masuk surga bukan karena siapa-siapa, tapi karena beliau itu pernah ada burung yang dimainkan anak kecil kemudian ditali. Terus diterbangkan, ditarik. Diterbangkan, ditarik sama Sayyidina Umar diambil. Sama Sayyidina Umar diambil kemudian diganti. Setelah itu dilepaskan. Dalam riwayat beliau
salah satu terbesar misi yang sederhana itu ya, yang Iya. bisa mengantarkan ke dalam surga. Masya Allah. Padahal kan kalau Itu masih sayangnya masih sama binatang lah itu. iya masih sama binatang sih banyak gitu ya yang justru malah menyiksa manusia. Betul. Itu. Apalagi yang disiksa sudah manusia, sudah kacau lagi. Terus sama tumbuhan, ya tumbuhan itu kan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Iya. Kadang jangan sampai karena kita itu tadi kembali tadi kepingin ekonominya bagus, tanaman yang ada kita tebangi semua. Nah ini juga edukasi buat kita nih. Kalau kita kepingin alam ini menyayangi kita, ya maka kita harus punya sifat asih kepada alam. Jangan sampai kita kepingin alamnya itu tidak ada bencana, tidak ada ini dan itu, tapi kita sendiri sama alam saja sudah tidak pro. Sudah tidak mau merawat. Tidak mau merawat, buang sampah sembarangan. Bahkan saya sering ketemu dengan teman-teman pengajar, padahal sudah mengajar, tapi masih sering membuang sampah sembarangan. Nah itu. Apalagi Padahal kan, sungai yang dibuang. Aduh. iya, kebanyakan masih zaman dulu sih ya. Jadi kayak buang diapers Iya. ke kali Nah. gitu. Nah, padahal kan sebenarnya kan nggak boleh Nggak ya untuk boleh. lingkungan ya. Sebenarnya nggak boleh. Oke, itu tanda-tanda ataupun juga ciri-cirinya yang ketiga. Nah, ciri-cirinya yang ketiga tadi, baru yang untuk yang keempat, dari semua itu yang dilaksanakan atau yang diamalkan yaitu tadi kita kembalikan apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk kepada Allah. Oke, kembalinya Kembalinya. semuanya karena Allah. Nah. Niat kita mungkin kalau misalkan orang dewasa bekerja niatnya karena Allah. Karena Allah. Nanti akan kembali ke keluarga gitu ya Ustaz ya. Itu artinya apa? Bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia ciptaan Allah. Ketika kita diciptakan oleh Allah, maka tanggung jawabnya kita apa? Kita akan melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan kita tujukan semuanya. Perintah kebaikan itu kita laksanakan dan kita amalkan. Ya untuk siapa? Karena kita diciptakan pun oleh Allah karena Allah. Berarti dari kecil sudah harus ditanamkan Betul. mindset seperti itu. Ketauhidan itu harus kita tanamkan. Nah, artinya apa? Allahnya sendiri yang memerintahkan tentang kebaikan-kebaikan. Ya anak ini tadi ketika melaksanakan sesuatu harus diberikan perhatian. Perhatiannya untuk apa? Perhatiannya adalah kebaikan semua yang dilaksanakan oleh manusia itu hanya semata-mata karena Allah. Jadi kalau untuk anak-anak belajar pun juga dia niatkan untuk Kepada Allah, iya. gitu ya, supaya mungkin dia suatu saat bisa sukses. Betul sekali. Dengan ridho Allah. Betul. Gitu ya. Insya Iya. Allah suksesnya kalau udah dengan ridho Allah kayaknya semuanya gampang deh ya Ustadz ya. Betul Kita mau sekali. cita-citanya mau jadi dokter, mau Insya jadi Allah. guru kayak Insya gitu Allah ya. bisa. Kalau kita belajarnya kita fokuskan semua karena Allah, insya Allah bisa ya Ustadz ya. Ya, seperti doa iftitah dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Untuk siapa? Untuk Allah. Iya benar. Itu yang selalu diterapkan di SD Cahaya Al-Quran dong ya. Betul. Jadi SD Cahaya Al-Quran juga sangat mengedepankan ketika anak itu melakukan sesuatu bukan karena ingin dipuji. Percuma kalau kita melakukan sesuatu karena kepingin dipuji. Dan kita pun melakukan podcast seperti ini bukan kita kepingin dipuji, kita mencoba untuk berbagi kebaikan. Ya, benar. berbagi kebaikan yang mana kebaikan yang kita sampaikan ini siapa tahu ada orang lain yang mendengarkan kemudian mau melaksanakan. Dan kita pun juga tidak sekedar ngomong juga, harus dipraktekkan. Betul Nah, sekali. jangan sampai kita yang podcast justru kita tidak melakukan. Betul sekali. Itu kayaknya beban banget buat saya ya. Saya ketemu sama berapa narsum kan banyak Narasumber. sekali ya. Iya. Nah, itu berarti Ya artinya ilmu jenengan sudah bertambah, prakteknya juga harus ditambahi. oh ya, PR banget ini Ustaz. Oke, nanti kita lanjutin di part 3 ya Ustaz Iya. ya.